ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya kita bersyukur karena dialah Allah yang telah menciptakan kita, menuntun jiwa dan diri kita, memberikan petunjuknya kepada hati kita serta meringankan langkah kaki kita sehingga pada kesempatan siang Jumat yang mulia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja di antara umatnya yang berpegang teguh dengan ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman. Tak lupa dari atas mimbar ini khatib berpesan mengingatkan diri kami dan juga jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang bertakwa. Jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, tema yang akan diangkat dalam khutbah ini adalah tentang sifat jujur atau kejujuran. Islam agama yang tidak hanya mengajarkan masalah keimanan, tetapi Islam adalah agama yang mengajarkan setiap aspek di dalam kehidupan ini, termasuk dalam masalah akhlak. Islam mengajarkannya, dan di antara bentuk akhlak yang mulia adalah bersifat jujur di dalam kehidupan ini. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan as-sidqu jujur adalah lawan daripada bohong. Lebih jauh ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jujur itu manakala apa yang ada di dalam batin kita sesuai, selaras dengan apa yang zahir kita, yang nampak pada zahir kita. Manakala itu terjadi, itulah yang disebut dengan jujur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Di dalam ayat ini Allah menghimbau, memanggil orang-orang yang beriman agar selalu menegakkan ketakwaan di dalam hidupnya. Dan yang kedua, agar selalu mereka bersama menyertai orang-orang yang jujur. Siapa yang dimaksud orang-orang yang jujur di dalam ayat ini? Para ulama menjelaskan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Karena memang mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, adalah potret orang-orang yang jujur di dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan, bahkan jujur di dalam keimanan yang ada pada dalam diri mereka. Yang kedua adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah potret para sahabat yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW, yang membela agama ini, di antaranya dikarenakan kejujuran iman yang ada dalam diri mereka.
Maka melalui ayat ini para ulama menjelaskan bahwa jujur adalah hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Dengan apa? Dengan membersamai orang-orang yang selalu bersikap jujur. Lalu jemaah sekalian, dalam perkara apa kita harus bersikap jujur? Yang pertama, dalam ucapan kita. Seorang muslim hendaklah perkataan yang keluar dari lisannya adalah perkataan yang baik, yang membawa maslahat, yang mengandung manfaat, bukan justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mewanti-wanti, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang keluar dari lisan kalian, yang terucap daripada mulut kalian, melainkan akan ada yang mencatat dan mengawasinya. Maka berhati-hatilah di setiap ucapan, maka berhati-hatilah di setiap pernyataan yang hendak kita keluarkan. Lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan dia beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Perkataan yang bohong, perkataan yang dusta adalah wujud daripada perkataan yang tidak baik, yang tidak diinginkan, yang dibenci di dalam agama ini. Maka hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Kalau kita tidak mampu berkata yang baik, lebih baik kita diam. Jemaah rahimakumullah, yang kedua, jujur dalam perbuatan kita. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang dalam perbuatan kita masih melakukan perkara-perkara yang mengandung ketidakjujuran di dalamnya. Berapa banyak orang yang berdagang, berniaga, dia bertransaksi tapi tidak jujur di dalam transaksinya. Barang yang dipesan A yang dikirim B, warna yang dipilih biru tapi yang dikirim merah. Ini kerap kali terjadi di tengah-tengah keseharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, apabila dua orang bertransaksi, mereka saling berjual beli, keduanya jujur, maka transaksi atau jual beli itu akan menjadi jual beli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, manakala ada dua orang yang berjual beli tetapi ada di antara mereka yang tidak jujur, maka transaksi jual beli tersebut menjadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi bentuk-bentuk kecurangan yang lain, manipulasi, membuat laporan-laporan fiktif, melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun mencontek, memanipulasi, melakukan plagiarisme, itu perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nabi SAW mengingatkan, walaupun hadis ini sebab turunnya adalah karena seorang pedagang yang tidak jujur, yang mencampur dagangannya antara yang kering dengan yang basah, di mana Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa orang yang berbuat curang, maka dia tidak termasuk dari golongan kami. Ini menunjukkan besarnya dosa orang yang tidak jujur sehingga dia berlaku curang di dalam kehidupan ini. Jadi jemaah sekalian, jangan kita menganggap remeh perkara-perkara seperti ini. Karena kadang-kadang perkara-perkara seperti ini menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Orang menyogok lumrah, orang berbuat curang lumrah, orang mengurangi timbangan tidak jujur lumrah, dan sebagainya. Padahal ini adalah perkara-perkara yang telah diancam di dalam agama ini dengan ancaman yang berat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan-perbuatan salah kalian dengan amal-amal yang saleh. Niscaya Allah akan menutupi kesalahan kalian. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Jamaah rahimakumullah, jujur yang ketiga adalah jujur dalam keimanan kita. Tidak kita nafikan, ada orang yang penampakannya saleh, luar biasa, tetapi Allah menganggapnya wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan kesolehan mereka, tapi menyembunyikan kekufuran yang ada dalam diri mereka. Sesungguhnya mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini adalah menggambarkan bagaimana watak dan perilaku daripada orang-orang munafik. Yang orang-orang munafik antara batin dan zahirnya tidaklah sesuai, tidaklah cocok, tidaklah sejalan dan selaras. Maka kejujuran dalam iman ini adalah kejujuran yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjangkiti dengan penyakit munafik yang Allah ancam dengan azab yang keras, dengan siksaan yang keras. Karena orang-orang munafik akan selalu ada di setiap zaman di mana kita berada. Orang-orang yang gembira dengan kemunduran Islam, orang-orang yang suka mencela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kadang-kadang menggembosi kaum muslimin, mengadu domba kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang telah terjangkit dengan penyakit munafik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ayatul munafik salah. Ada setidaknya 3 ciri orang munafik yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, kalau dia bicara, selalu bicaranya itu bohong. Perkataan-perkataan yang dusta, yang hari ini telah terkadang menjadi hiasan dari masing-masing kita. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia bohong, mengingkarinya, tidak menepatinya tanpa adanya alasan yang dibenarkan di dalam agama ini. Wa idza tumina khana. Dan kalau dia diberikan amanat, dia berkhianat di atas amanat yang dititipkan kepadanya. Itulah setidaknya 3 ciri orang munafik yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita patut mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi kembali diri kita. Jangan-jangan ada salah satunya, bahkan yang lebih parah kalau ada ketiga-tiganya, apa yang disampaikan Nabi tadi berada di dalam diri kita. Itulah bentuk ketidakjujuran kita di dalam keimanan ini. Ketemu golongan A, dia mengaku sebagai temannya. Ketemu golongan B, dia berkata lain lagi. Orang yang tidak punya pendirian bertemu orang yang beriman begini, bertemu orang yang tidak beriman begini. Itulah potret orang-orang munafik. Jadi jemaah sekalian, marilah kita menata kembali diri kita. Marilah kita tegakkan kejujuran di dalam diri kita.
jujur dalam berucap, jujur di dalam berbuat, dan jujur di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Da' ma yuribu ila ma la yaribu." Tinggalkan apa-apa yang meragukan kalian dan berlakulah, berbuatlah dengan apa-apa yang tidak meragukan kalian. Innas sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya yang namanya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun. Dan sesungguhnya yang namanya kedustaan, kebohongan hanya akan menimbulkan keraguan, kegelisahan di dalam diri kita. Sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita antara jujur dan bohong di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena yang namanya kejujuran akan membawa kalian kepada jalan-jalan kebaikan, dan sesungguhnya jalan-jalan kebaikan akan menuntun kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selalu berlaku jujur dan dia senantiasa berusaha jujur, maka kelak Allah akan mencatatnya sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa ma yazalu yakdhibu wa ma yazalu ar-rajul yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan berhati-hatilah kalian daripada sikap tidak jujur, daripada sikap bohong, berdusta. Karena sesungguhnya yang namanya dusta akan membawa kalian kepada dosa-dosa dan maksiat. Dan sesungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan akan menuntun kita kepada jalan menuju neraka. Barang siapa orang yang selalu berbohong dan dia terus berusaha untuk berbohong, maka kelak Allah akan mencatatnya sebagai seorang pembohong. Hadis ini sangat jelas menggambarkan kepada kita betapa kedudukan sifat jujur dan sifat bohong di dalam agama ini. Maka jemaah sekalian, marilah kita tanamkan di dalam diri kita sikap jujur, dan kita tinggalkan, kita jauhi sejauh-jauhnya sikap berbohong yang kadang-kadang masih terdapat di dalam diri kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi renungan bagi kita sekalian, dan sepulangnya kita daripada masjid ini, jadilah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Ibrahim kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pemimpin bangsa kami. Berikanlah petunjuk-Mu kepada kami dan juga para pemimpin bangsa kami, agar kami selalu berada di atas jalan yang Engkau ridhai, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang istiqamah di dalam memegang teguh ajaran Islam hingga ajal menjemput kami. Dan jadikanlah kami menutup kehidupan ini dengan penutupan yang terbaik, ya Allah. Dan jadikanlah kalimat yang meluncur terakhir kalinya dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, yang dengan itu Engkau meridhai kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.